そういえば名前なんだっけ。うち名前覚えるの苦手でさ。深倉健です。Yo guys, welcome to Twika Story. Semoga kalian sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, gue mau menceritakan alur cerita dari anime Dandadan tahun 2024. Anime ini mengisahkan dua pelajar SMA yang saling memiliki kepercayaan berbeda antara alien dan hantu. Oke, seseru apa anime ini? Daripada kebanyakan sinopsis, langsung aja ke alurnya. Di awal anime, kita akan diperlihatkan oleh seorang gadis SMA yang sedang berdebat bersama pacarnya. Si gadis itu bernama Momo Ayase. Mereka berdebat karena pacarnya meminta uang, bahkan jatah ijlik pada Ayase. Ayase yang masih waras pun gedeg mendengarnya. Dan terjadilah setelah kejadian tersebut, Ayase pun curhat pada temannya. Dan dari sini, alasan kenapa Ayase menyukai pacarnya tadi, karena mukanya mirip dengan Takakura Ken. Sedikit info, Takakura Ken adalah seorang pemeran sinetron dan aktor terkenal di Jepang ya. Lalu Ayase yang sedang berjalan, tak sengaja melihat seorang pria yang sedang dibully di dalam kelas. Ayase yang tak tega mencoba menghampirinya. Ia juga sempat membaca buku si pria tersebut, namun buku tersebut malahan membuat Ayase tambah bad mood. Lantas ia pun segera pergi. Ayase yang masih stres, tiba-tiba didatangi pria si pembaca buku tadi. Ia berkata bahwa Ayase pasti menyukai bukunya dan tertarik. Dari sini kita tahu bahwa buku tersebut berisi tentang perjalanan luar angkasa dan UFO atau fenomena udara tidak dikenal. Ayase pun terus terang bahwa ia tidak mempercayai alien atau UFO. Namun, si pria berkacamata itu terus mendesak Ayase, hingga Ayase yang sedang patah hati mengutarakan kata-kata yang pedas pada si pria berkacamata. Mengetahui kata-katanya yang sudah kebablasan, Ayase pun mencoba meminta maaf pada pria berkacamata. Ia juga berkata tidak mempercayai adanya alien, tapi percaya adanya hantu. Pernyataan tersebut membuat pria berkacamata tertawa, hingga Ayase yang kesal membuat pertaruhan, di mana jika ia dapat membuktikan adanya hantu, maka si pria berkacamata akan jadi budaknya. Dan sebaliknya, jika si pria berkacamata dapat membuktikan alien atau UFO, maka si Ayase akan menjadi budaknya. Malam pun poet, mereka pun sama-sama berada di tempat yang kemungkinan besar adanya alien dan hantu. Si pria berkacamata berada di terowongan terbengkalai, sedangkan Ayase berada di rumah sakit Naki. Mengetahui Ayase yang tidak pernah melihat hantu, membuat si pria berkacamata gedeg akan pernyataan Ayase yang percaya adanya hantu. Hingga Ayase sedikit bercerita akan masa kecilnya. Ia sejak kecil hanya tinggal bersama neneknya, yang seorang medium atau kalau di kita itu dukun. Neneknya yang seorang dukun selalu meminta Ayase merapal mantra, hingga teman-temannya selalu mengejeknya. Bahkan pria yang dia suka sejak kecil juga ikut mengejeknya. Ia pun selalu kesal terhadap neneknya. Meskipun latar keluarganya seperti itu, Ayase tetap sayang pada neneknya. Pria berkacamata pun sedikit sedih mendengar cerita masa kecil Ayase. Namun Ayase bilang untuk bersikap seperti biasa saja. Lalu ketika Ayase akan bertanya pada pria berkacamata, tiba-tiba ya, si pria berkacamata bertemu arwah nenek-nenek penyepong pisang pria. Nenek tersebut bernama Nenek Turbo. Pria berkacamata pun segera lari, namun pelariannya sia-sia. Karena sesuai namanya, Nenek Turbo sangatlah cepat. Dan akhirnya, sementara di sisi lain, Ayase sendiri bertemu sebuah entitas aneh yang tiba-tiba menangkapnya dengan keadaan memakai daleman saja. Mereka pun memperkenalkan diri sebagai alien Serpo. Tujuan mereka menangkap Ayase lain tidak bukan adalah untuk menanam benih pada rahimnya, yang kemudian mereka akan ambil untuk penelitian.
Ayase yang tak ingin keperawanannya diambil pun memberontak, hingga para alien tersebut menggunakan kemampuan psikokinesis. Dan ketika pisang alien itu akan masuk, tiba-tiba muncul pria berkacamata yang telah dikutuk oleh Nenek Turbo. Ia pun segera melawan para alien tersebut. Namun karena si pria berkacamata belum bisa mengendalikan tubuhnya, akhirnya ia pun terkena skillnya alien. Lalu Ayase yang sedang terkena psikokinesis, tiba-tiba ia teringat kata-kata neneknya waktu kecil. Ternyata mantra yang diajarkan neneknya merupakan sebuah cara untuk mengeluarkan ki dari tubuhnya. Ayase pun segera mengerahkan kekuatan dari perut, mengeluarkan ki-nya dari kepala, dan tiba-tiba ya, Ayase bisa menggunakan kekuatan esper pada tubuhnya. Lalu ia pun segera mengajar si alien tersebut, hingga persembunyian kapal alien terlihat. Dirasa kapalnya akan jatuh, Ayase pun segera memanggil pria berkacamata. Namun tubuhnya telah dikuasai oleh Nenek Turbo. Untungnya Ayase yang menggunakan kekuatan espernya dapat melepaskan kutukan Nenek Turbo. Tapi karena Nenek Turbo sudah mengambil pisang si pria berkacamata, Ayase hanya bisa melepaskan kutukannya sementara. Dan Nenek Turbo meminta mereka melawannya di terowongan jika ingin pisang si pria berkacamata kembali. Setelah mereka keluar dari kapal alien, akhirnya mereka sama-sama percaya bahwa alien dan hantu itu ada. Pria berkacamata yang merasa bersalah meminta maaf pada Ayase, dan ia berkata akan mengurus kutukan ini sendiri. Mendengar perkataan egois si pria berkacamata, Ayase pun malah tidak tega meninggalkannya. Hingga si pria berkacamata mengutarakan sebuah kalimat, yaitu, "Aku orangnya Kiko." Mendengar kalimat itu, tiba-tiba hati Ayase berdebar kencang. Dan ketika ia bertanya siapa nama pria berkacamata, alangkah kagetnya Ayase karena nama pria itu adalah Takakura Ken. Oh, Takakura Ken desu. Salting parah nggak tuh? Oke, cukup segitu untuk episode pertamanya. Gue bakalan update untuk episode 2, jadi ditunggu aja ya guys ya.